Yo Mina, ada kabar baik nih dari Black Clover yang pastinya akan membuat kita semua antusias. Tapi sebelum kita masuk ke kabar baiknya, Mimin mau minta dukungan dari kalian semua. Channel ini sudah lama berjalan dan pernah berkembang dengan cukup pesat, tapi belakangan ini perkembangannya sedikit melambat. Nah, dukungan dari kalian sangat berarti untuk membantu channel ini bangkit lagi seperti dulu. Caranya cukup mudah. Bagi kalian yang belum subscribe, ayo langsung subscribe sekarang juga. Jangan lupa untuk like video ini dan tinggalkan komentar, karena setiap dukungan kecil dari kalian akan membawa perubahan besar bagi perkembangan channel Animangatik ke depannya. Sekarang Mimin kasih waktu 5 detik buat kalian yang belum subscribe untuk klik tombol subscribe. Waktunya dimulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe. Dukungan kalian adalah bahan bakar untuk Mimin terus memberikan konten terbaik yang sudah kita nanti-nantikan. Let's go! Seperti yang sudah banyak kalian ketahui, manga Black Clover sekarang sudah pindah dari majalah mingguan Weekly Shonen Jump ke Jump Giga yang dirilis setiap musim. Mungkin sebagian dari kalian masih bingung tentang apa maksud dari musim ini. Jadi biar Mimin jelasin sedikit. Di Jepang ada 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Nah, Jump Giga merilis edisinya berdasarkan musim-musim tersebut, dengan satu edisi dirilis setiap 3 bulan. Artinya dalam setahun hanya ada 4 edisi yang dirilis. Sejak pindah ke Jump Giga, Black Clover merilis 2 chapter per edisi, dan halamannya pun cukup terbatas. Biasanya tidak lebih dari 50 halaman per edisi. Contohnya di edisi musim panas kemarin, kita hanya mendapatkan 48 halaman untuk 2 chapter Black Clover. Jelas bagi penggemar setia seperti kita, ini terasa sedikit mengecewakan, mengingat ketegangan alur ceritanya yang sedang memuncak saat ini. Apalagi jika dibandingkan dengan format mingguan sebelumnya. Tapi tenang, kabar baiknya adalah di edisi berikutnya, yaitu edisi musim gugur, kita akan disuguhi 3 chapter sekaligus. Ya, kalian tidak salah dengar, 3 chapter sekaligus, yaitu chapter 374, 375, dan 376. Ini jelas berita yang sangat menyenangkan di tengah kekecewaan kita tentang jadwal Black Clover yang lambat. Terlebih, situasi cerita manganya memang sedang berada di momen-momen krusial. Jadi mendapatkan 3 chapter sekaligus benar-benar akan memuaskan rasa penasaran kita. Oh ya, total halamannya untuk 3 chapter ini adalah 61 halaman. Kalau kita bandingkan dengan chapter sebelumnya yang biasanya lebih dari 23 halaman per chapter. Sejujurnya jumlah ini agak kurang sih menurut Mimin. Seharusnya kita minimal bisa mendapatkan 70 halaman lebih. Tapi it's okay lah. Berapapun itu, kita tetap harus menghargai kerja keras Tabata Sensei. Pastinya kita akan tetap menikmati setiap halaman yang disajikan. Nah, bagi kalian yang sudah tidak sabar, chapter-chapter ini akan dirilis secara resmi pada hari Jumat 15 November 2024. Tapi perlu diingat, karena sekarang sudah pindah ke Jump Giga, kita tidak bisa memprediksi kapan spoilernya akan keluar. Kadang bisa H-2, H-1, atau bahkan tepat di hari H pagi harinya. Jadi untuk kalian yang tidak ingin ketinggalan, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi di channel ini, biar kalian langsung tahu kalau Mimin sudah update info terbaru tentang Black Clover. Lalu, mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba Tabata Sensei memutuskan untuk merilis 3 chapter sekaligus? Jawabannya sebenarnya cukup logis. Dalam 3 chapter ini, akan ada fokus besar pada reuni 2 keluarga yang sangat penting di cerita Black Clover, yaitu keluarga Yami dan keluarga Faust. Yami Sukehiro akan bertemu kembali dengan adiknya Yami Ichika. Nah, Faust akan berhadapan dengan kakaknya Morgan Faust yang kini telah menjadi paladin. Pertarungan antara Nah Ichika dan Yami melawan Morgan Faust akan menjadi inti dari ketiga chapter itu. Karena ada begitu banyak hal yang perlu diungkap dalam pertarungan ini, jelas tidak cukup jika hanya disajikan dalam 2 chapter saja. Oleh karena itu, Tabata Sensei memutuskan untuk merilis 3 chapter sekaligus untuk memaksimalkan ceritanya. Jika kita berkaca pada rilisan-rilisan sebelumnya, pertarungan melawan para paladin memang selalu disajikan dalam satu edisi penuh. Contohnya pertarungan Mereoleona melawan Morris di edisi musim semi, atau pertarungan Silva bersaudara melawan Asier Silva di edisi musim panas. Jadi sangat mungkin bahwa edisi musim gugur ini akan sepenuhnya fokus pada pertarungan melawan paladin terakhir yang tersisa, yaitu Morgan Faust. Lalu akan seperti apa jalannya pertarungan itu?
Berdasarkan situasi terakhir, Yami terlihat terluka parah. Nah, berhadapan langsung dengan Morgan, dan Ichika bersiap menghadapi salah satu klon Lucius. Kemungkinan besar, Nah akan berjuang sendirian melawan Morgan pada awalnya, sementara Ichika akan bertarung melawan klon Lucius. Namun dalam situasi genting, Yami yang mungkin sudah sembuh berkat bantuan Mimosa akan datang untuk membantu Ichika mengalahkan klon Lucius itu. Setelah itu mereka berdua akan bersatu kembali dengan Nah untuk menghadapi Morgan. Kenapa Mimosa yang akan menyembuhkan Yami dan bukan Gray? Hal ini jelas karena Gray dan Vanessa saat ini sedang berhadapan dengan salah satu klon Lucius lainnya. Jadi mereka tidak bisa membantu. Dan Mimosa lah yang paling mungkin untuk menyembuhkan Yami. Bisa saja Mimosa akan datang langsung ke lokasi Yami, atau Yami yang akan dibawa diteleportasi ke tempat Mimosa. Setiap kali kita membahas Yami, akan selalu ada asumsi menarik lainnya yang muncul. Banyak penggemar berasumsi bahwa dalam pertarungan besar ini, Yami akan bangkit dengan kekuatan baru yang berasal dari klan Yami, yang dikenal sebagai kekuatan Kijin. Sudah sering Mimin bahas bahwa klan Yami ini memiliki kekuatan kegelapan, yang berhubungan dengan kekuatan iblis. Mungkin Yami cepat atau lambat akan membuka potensi tersembunyinya itu, yang sudah diwariskan turun-temurun dalam keluarganya. Kekuatan ini bisa menjadi kartu as dalam pertarungannya melawan Morgan. Dan jika Yami benar-benar bisa mengendalikan kekuatan Kijin itu, kita akan melihat Yami dalam bentuk yang jauh lebih kuat dan menakutkan dari sebelumnya. Pertarungan ini bisa menjadi titik balik besar dalam cerita Black Clover, bukan hanya untuk Yami, tapi juga untuk keseluruhan perang melawan Lucius dan para paladin. Mimin pribadi sangat antusias jika membahas sosok Yami ini, dan kita akan melihat bagaimana Tabata Sensei membawa perkembangan kekuatan Yami ke level yang lebih epik. Jadi jangan lupa tetap nantikan update selanjutnya, dan aktifkan notifikasi biar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru Black Clover dari channel Animangatik. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan informasi terbaru Black Clover kali ini. Bagaimana menurut kalian? Akan berjalan seperti apa pertarungan Yami, Ichika, dan Nah melawan Morgan? Silakan tulis dan diskusikan asumsi, spekulasi, pendapat, dan teori liar kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.ピクセル回すストーリーが展開、全てのフレームに新しい冒険が